Bab 2, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, bagian yang kedua, yaitu tentang interaksi antara komponen ekosistem. Tujuan pembelajaran, setelah kalian menyaksikan video ini, diharapkan kalian mampu 1. Menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. 2. Menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. 3. Menjabarkan pola-pola interaksi. Kita tahu bahwa ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik yang saling mempengaruhi, saling ketergantungan. Hubungan tersebut juga terjadi antara sesama komponen biotik dan komponen biotik. Nah, bagaimana hubungan tersebut berlangsung? Yuk kita simak. Yang pertama adalah saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik. Interaksi yang pertama adalah pengaruh air terhadap makhluk hidup. Air merupakan komponen abiotik, sedangkan makhluk hidup merupakan komponen biotik. Kandungan air di dalam berbagai lingkungan itu berbeda, sehingga akan ditemukan jenis tumbuhan dan hewan yang berbeda pula. Interaksi yang kedua adalah pengaruh cahaya matahari terhadap makhluk hidup. Cahaya matahari merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama untuk proses fotosintesis. Dan kepekaan makhluk hidup terhadap cahaya matahari juga berbeda-beda. Kita ambil contohnya cacing. Cacing itu selalu menghindar dari cahaya matahari. Berikutnya adalah pengaruh cacing tanah terhadap kesuburan tanah. Cacing tanah berperan menjaga kesuburan dan menggemburkan tanah dengan cara menghancurkan sampah sehingga mengembalikan hara ke tanah. Saling ketergantungan yang berikutnya adalah pengaruh tumbuhan terhadap tanah. Tumbuhan di atas tanah akan membantu tanah tidak longsor saat ada arus air yang deras. Yang kedua adalah saling ketergantungan antar komponen biotik. Komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Juga saling ketergantungan dan berinteraksi. Komponen tersebut bila digambarkan, dihubungkan akan membentuk jaring-jaring ekologi. Saling ketergantungan antar komponen biotik meliputi yang pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa memakan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Contoh rantai makanan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat adalah berasal dari tumbuhan misalnya. Tumbuhan ini akan dimakan oleh ulat. Ulat berlaku sebagai herbivora. Kemudian ulat akan dimakan oleh burung pemakan ulat sebagai karnivora. Dan burung pemakan ulat ini akan dimakan oleh karnivora atau burung elang. Nah, di sini tumbuhan bertindak selaku produsen, kemudian ulat itu sebagai konsumen primer, dan burung sebagai konsumen sekunder, sedangkan elang sebagai konsumen tersier. Rantai makanan juga terdapat dalam ekosistem laut. Misalnya, di laut itu ada plankton. Plankton itu terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah plankton yang berupa tumbuhan. Dia akan dimakan zooplankton, yaitu plankton yang berupa hewan. Kemudian zooplankton ini menjadi makanan dari ikan-ikan kecil di laut. Kemudian ikan-ikan kecil di laut ini akan dimakan oleh ikan yang besarnya lebih besar atau ikan sedang. Dan ikan sedang akan dimakan oleh ikan besar. Ikan besar akan mati, kemudian terurai dimakan oleh dekomposer, dan dekomposer ini diperlukan oleh fitoplankton. Begitu seterusnya sehingga terjadi arus dan arah tertentu. Inilah yang disebut dengan rantai makanan. Interaksi berikutnya adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada tumbuhan, burung, musang, elang, tikus, dan pengurai. Pada gambar ini nanti akan terjadi sekumpulan rantai makanan yang akan membentuk jaring-jaring makanan. Kita lihat yang pertama. Tumbuhan ini akan dimakan oleh burung pemakan biji. Kemudian burung akan dimakan oleh musang, dan musang akan dimakan oleh elang. Dan elang mati akan diuraikan oleh pengurai. Jadi itulah rantai makanan yang pertama. Rantai makanan yang kedua, tanaman dimakan oleh burung, kemudian burung langsung dimakan oleh burung elang. Burung elang mati, kemudian dimakan oleh pengurai.
Rantai makanan yang ketiga, tanaman dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh elang langsung. Elang mati akan dimakan oleh pengurai. Masih ada lagi rantai makanan berikutnya yang keempat. Dari mulai tumbuhan dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh musang. Musang dimakan burung elang. Elang mati dan akan dimakan oleh pengurai. Jadi di dalam jaring-jaring makanan ini terdapat 4 rantai makanan. Jaring-jaring makanan bisa terjadi lebih banyak. Misalnya contoh dari gambar ini. Yuk kita hitung berapa rantai makanan yang ada di dalam gambar ini. Kita mulai dari pohon. Yang pertama adalah pohon ini dimakan oleh ulat. Kemudian ulat dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan oleh elang. Ini rantai makanan yang pertama. Rantai makanan yang kedua bisa saja dari pohon dimakan ulat, kemudian ulat dimakan katak, katak dimakan ular. Rantai makanan yang ketiga dari pohon. Pohon ini dimakan belalang, kemudian belalang dimakan ayam, ayam dimakan elang. Berikutnya dari padi. Padi dimakan oleh belalang. Kemudian belalang dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh elang. Rantai makanan yang kelima. Padi dimakan ulat. Ulat dimakan ayam. 5 ya, maaf. Kemudian ayam dimakan oleh elang. Berikutnya, padi dimakan ulat. Ulat dimakan katak. Katak dimakan ular. Masih adakah? Oh, masih ada. Padi. Berarti yang ketujuh ya, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus langsung dimakan oleh elang. Masih ada lagi, yang kedelapan, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Nah, jadi dalam jaring-jaring makanan ini terdapat 8 rantai makanan. Oke, kita lanjut. Berdasarkan produsennya, rantai makanan ada 2 macam. Yang pertama adalah rantai makanan perumput, yaitu rantai makanan yang diawali dengan tumbuhan pada trofik awalnya. Contohnya misalnya rumput dimakan belalang, kemudian belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan ular dimakan burung elang. Yang kedua adalah rantai makanan detritus, yaitu rantai makanan yang diawali dengan serpihan organisme yang sudah mati. Detritus adalah hancuran dari organisme hewan dan tumbuhan yang mati dan sisa organisme. Misalnya kotoran hewan, daun, ranting yang gugur yang diuraikan oleh pengurai. Organisme pemakan detritus disebut detrivitor. Misalnya cacing, rayap, kutu, kayu, keluing. Contoh rantai makanan detritus misalnya tumbuhan yang sudah kering itu akan dimakan kutu dan kutu akan dimakan burung dan seterusnya. Berikutnya adalah piramida makanan, yaitu perbandingan kandungan zat makanan antar produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, dan konsumen ketiga dalam suatu ekosistem. Bila kandungan kuantitatif kandungan makanan antara produsen dan konsumen tingkat 1 hingga tingkat selanjutnya diwujudkan dengan gambar, maka akan terbentuk seperti piramida. Dalam piramida makanan, produsen senantiasa menempati dasar, dan puncak piramida ditempati oleh karnivora besar yang memakan konsumen tingkat di bawahnya. Nih produsen, kemudian di atasnya ada konsumen tingkat 1 yang disebut dengan herbivora, kemudian mengerucut sebagai konsumen tingkat 2 yang disebut dengan karnivora, kemudian yang paling puncak adalah karnivora sebagai konsumen tingkat 3.
Selanjutnya adalah arus energi. Akibat terjadinya peristiwa memakan dan dimakan dalam setiap ekosistem, maka terjadilah perpindahan energi dari makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sumber energi kehidupan adalah cahaya matahari. Satu-satunya makhluk hidup yang mampu menggunakan cahaya matahari secara langsung adalah tumbuhan hijau, yaitu melalui proses fotosintesis. Kemudian karena terjadi peristiwa makan dan dimakan, maka terjadi pula arus perpindahan energi dari tumbuhan hijau ke konsumen tingkat 1, kemudian ke konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Sampai akhirnya pada pengurai. Dan perlu kalian ketahui bahwa pengurai pun bisa mendapatkan langsung energi dari tumbuhan hijau. Berikutnya adalah pola interaksi dalam ekosistem. Pola atau bentuk interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa satu, kompetisi. Kompetisi merupakan persaingan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem karena adanya kebutuhan hidup yang sama. Sebagai contoh misalnya ulat dengan belalang. Ulat dan belalang ini sama-sama bersaing dalam mencari makan, yaitu makan daun pada tumbuhan. Pola interaksi yang kedua adalah predasi. Predasi merupakan interaksi antar makhluk hidup pemangsa atau predator dengan hewan yang dimaksa. Contohnya adalah harimau memangsa kijang atau ular memangsa tikus. Pola interaksi berikutnya adalah simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang hidup bersama. Kita sudah tahu semua bahwa simbiosis itu ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah lebah atau kupu-kupu dengan bunga. Lebah beruntung karena akan mendapatkan makanan atau nektar dari bunga, sedangkan bunga pun akan beruntung karena sudah dibantu penyerbukannya oleh lebah atau kupu-kupu. Kemudian kerbau dengan burung jalak. Kerbau beruntung karena kutunya diambil oleh burung jalak sehingga dia tidak gatal-gatal lagi, sedangkan burung jalak mendapatkan keuntungan bisa makan dari kutu-kutu kerbau tersebut. Begitu juga usus manusia dengan bakteri. Di dalam usus manusia itu ada bakteri coli yang menguntungkan untuk pencernaan. Ikan badut dengan anemon, contoh berikutnya. Ikan badut ini bisa berlindung di anemon. Sedangkan anemon ini juga akan diuntungkan karena ikan badut memangsa parasit yang menempel pada anemon tersebut. Contoh berikutnya adalah semut ngangrang dengan daun. Semut ngangrang beruntung karena bisa membuat sarang, sedangkan tumbuhan juga akan beruntung. Karena dengan adanya semut rangrang ini, maka dia terbebas dari hama yang akan menyerang tanaman tersebut. Contoh berikutnya adalah buaya dengan burung plover. Ketika buaya mendinginkan tubuhnya, maka dia menggunakan cara dengan membuka mulutnya lama. Nah, pada saat membuka mulutnya itu, burung-burung plover ini akan mengambil makanannya, sehingga burung ini akan kenyang dan buaya akan bersih mulutnya. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang satu pihak mendapatkan keuntungan tetapi yang lainnya tidak dirugikan. Seperti sama-sama kita tahu, contohnya adalah ikan hiu dengan remora. Remora ini akan memakan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Dan juga selain itu remora akan terlindung dari predator yang akan memangsanya. Sementara kehadiran remora tidak akan merugikan ikan hiu. Contoh berikutnya adalah pohon anggrek dengan inangnya. Meskipun pohon anggrek ini menempel pada inangnya, tetapi pohon anggrek ini membuat makanannya sendiri. Sehingga inangnya tidak dirugikan. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, yaitu interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang satu pihak mendapatkan keuntungan tetapi yang lainnya dirugikan. Contoh, cacing pita yang ada di usus manusia ini akan merugikan manusia karena dia menyerap sari-sari makanan yang manusia makan. Contoh berikutnya adalah benalu dengan inangnya. Benalu dapat tumbuh lebat pada tumbuhan inangnya. Ini akan membuat tumbuhan inang tidak memperoleh sinar matahari sehingga sulit untuk memperoleh makanan.
Karena ditumbuhi benalu, maka pohon inang kekurangan nutrisi karena diambil oleh benalu tersebut. Selanjutnya adalah kutu dengan hewan. Begitu juga kutu dengan manusia. Itu akan sangat merugikan kita karena kutu-kutu itu mengganggu dan mengambil makanan dari hewan maupun manusia. Dan seterusnya adalah tali putri dengan inangnya. Sama dengan benalu dengan inangnya, tali putri mengambil nutrisi dari inangnya sehingga pohon inang kekurangan nutrisi karena diambil oleh tali putri. Yang terakhir adalah keseimbangan ekosistem. Interaksi dalam ekosistem bertujuan menciptakan keseimbangan ekosistem. Allah Tuhan yang Maha Kuasa telah menciptakan seluruh alam dengan keteraturannya. Pada musim kemarau panjang, banyak tumbuhan hijau yang mati, populasi konsumen tingkat 1 akan menurun yang akan diikuti penurunan populasi konsumen lebih tinggi. Tetapi pada musim hujan tiba, populasi tumbuhan hijau akan meningkat lagi. Hal ini akan merangsang meningkatnya populasi konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan seterusnya. Namun hukum alam tidak akan berlangsung lama bila manusia turut campur di dalamnya. Maka dari itu, yuk kita tetap menjaga keseimbangan ekosistem di bumi kita ini. Mari kita menjadi konsumen yang bijak. Dengan cara apa? Hal-hal yang sepele bisa kita lakukan. Kita bisa menanam pohon. Kemudian kita bisa melakukan reboisasi. Selain itu, kita juga bisa melakukan untuk tidak membuang sampah di sungai, agar ekosistem sungai terjaga dengan baik. Para nelayan seharusnya tidak mencari ikan dengan cara dibom, karena dengan melakukan pemboman ini akan mematikan makhluk hidup di laut yang belum saatnya mati. Itulah hal-hal yang bisa kita lakukan dalam menjaga keseimbangan ekosistem.